nama saya Ahmad Aidil. Saya Fikri Maulid. Saya Andre. Saya Rizal Abdul Syahid. Saya Dito Pemana. Saya Dimas Bustari. Kami di sini akan mempresentasikan tentang penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Selamat menonton. Oke. Pelanggaran hak adalah tindakan yang melanggar kebebasan hak orang lain. Hak adalah sesuatu yang melekat pada diri setiap orang sebagai manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh setiap orang. Pelanggaran hak dapat terjadi oleh siapa saja, baik oleh individu, kelompok, maupun oleh aparat negara. Macam-macam pelanggaran hak dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu pelanggaran hak asasi manusia, tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang dimiliki setiap orang, seperti hak hidup, hak kemerdekaan, hak beragama, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan lain-lain. Contoh pelanggaran hak asasi manusia antara lain pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, diskriminasi, kekerasan terhadap perempuan, eksploitasi anak, pelanggaran hak warga negara, yaitu tindakan yang melanggar hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga negara, seperti hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, dan lain-lain. Contoh pelanggaran hak warga negara antara lain tidak mendapat pekerjaan, tidak mendapat pendidikan, tidak mendapatkan perlindungan hukum, tidak mendapatkan akses ke fasilitas umum, tidak mendapatkan perlakuan yang adil. Pelanggaran hak individu yaitu tindakan yang melanggar hak-hak yang dimiliki oleh individu tertentu, seperti hak untuk memiliki harta, hak untuk mendapatkan privasi, hak untuk mendapatkan informasi, dan lain-lain. Contoh pelanggaran hak individu antara lain pencurian, penggelapan, pencemaran nama baik, penghinaan, pemerasaan. Pengingatan kewajiban adalah perilaku yang menghindari, atau kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang, baik individu, kelompok, maupun oleh aparat negara. Pengingkaran kewajiban dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti kekurangannya kesadaran, kurangnya pemahaman, atau karena faktor ekonomi. Macam-macam pengingkaran kewajiban dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu tindakan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai warga negara, seperti kewajiban untuk membayar pajak, kewajiban untuk membela negara, kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia, dan lain-lain. Contoh pengingkaran kewajiban warga negara antara lain tidak membayar pajak, tidak ikut serta dalam bela negara, melakukan diskriminasi, melakukan kekerasan terhadap perempuan, merusak lingkungan. Contoh pengingkaran kewajiban individu antara lain bolos sekolah, drop out, malas bekerja. Undang Nomor 1 Tahun 1934 tentang perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dengan memahami substansi dan landasan hukum hak dan kewajiban, maka setiap orang dapat memahami hak dan kewajiban masing-masing. Dengan demikian dapat tercipta kehidupan dan harmonis dan sejahtera bagi semua. Faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu atau kelompok, seperti rasa egois, yaitu sikap yang mementingkan diri sendiri dan tidak peduli dengan orang lain. Rendahnya kesadaran, yaitu kurang pemahaman dan pengetahuan tentang hak dan kewajiban. Sikap tidak toleran, yaitu sikap yang tidak menghargai perbedaan dan keberagaman. Sikap apatis, yaitu sikap acuh tak acuh dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar.
Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri individu atau kelompok seperti kemiskinan, pengangguran, dan pengaruh budaya. Dampak bagi individu yaitu dapat menimbulkan kerugian materi maupun non materi seperti kehilangan harta benda, trauma psikologis, bahkan kehilangan nyawa. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan yang langsung memenuhi kehidupan mereka. Partisipasi masyarakat memiliki beberapa manfaat, antara lain meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap pembangunan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan, meningkatkan kualitas pembangunan, meningkatkan keadilan sosial. Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, antara lain partisipasi dalam perencanaan pembangunan, partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, partisipasi dalam pemantauan pembangunan. Partisipasi dapat dilakukan oleh masyarakat secara individu maupun kelompok. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara formal maupun informal. Mereka memiliki peran penting dalam mendorong partisipasi masyarakat. Pemerintah dapat mendorong partisipasi masyarakat dengan cara menciptakan iklim yang kondusif bagi partisipasi masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi, menyediakan informasi dan sumber daya yang diperlukan untuk partisipasi masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan desa. Masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan struktur desa. Masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam. Action. Upaya pemerintah adalah segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mencapai tujuannya. Upaya pemerintah dapat berupa kebijakan, program, atau kegiatan. Upaya pemerintah dapat dirombongkan berdasarkan bidangnya, seperti upaya pemerintah di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Upaya pemerintah juga dapat dikelompokkan berdasarkan tujuannya, seperti upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, menjadi keamanan dan ketertiban, atau memajukan pembangunan. Upaya pemerintah dapat bersifat langsung atau tidak langsung. Upaya langsung adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah secara langsung, misalnya dengan memberikan subsidi atau bantuan sosial. Upaya tidak langsung adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pencapaian tujuannya, misalnya dengan menciptakan iklim investasi yang baik atau mengembangkan sumber daya manusia. Upaya pemerintah adalah bersifat positif atau negatif. Upaya positif adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat atau kemajuan bangsa. Upaya negatif adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk membatasi kebebasan rakyat atau untuk mencapai tujuan yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Sekian penjelasan video dari kami, semoga bermanfaat untuk Anda. Mohon maaf bila ada kata salah, mohon maaf dan mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.